Selamat siang Inci, selamat siang teman-teman semuanya. Baik, di sini perkenalkan nama saya Sisilia Tessa Kandai, kelas 1B dengan NIM 21111010077. Di sini saya akan membahas tentang modul 6 yaitu bahasa laporan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Adapun pengantar yaitu seringkali peneliti atau pelaksana kegiatan mengabaikan pentingnya penulisan laporan, baik dari segi pembahasan maupun dari segi ketempatan waktu pelaporan. Di pihak lain, laporan kegiatan yang bagus dapat dijadikan pedoman untuk merancang kegiatan yang akan datang. Model teks laporan yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga landasan teori dan tinjauan pustaka, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima hasil penelitian dan pembahasan, yang keenam penutup, yang ketujuh daftar pustaka dan lampiran. Abstrak merupakan bagian yang sangat penting dalam laporan penelitian. Abstrak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan itu sendiri secara keseluruhan. Inisiatif untuk melakukan penelitian baru sering muncul atas dasar inspirasi yang diperoleh dari abstrak penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Yang kedua, pendahuluan merupakan tahapan yang berfungsi untuk menyatakan latar belakang yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pendahuluan pada laporan penelitian merupakan pengungkapan hasil pelaksanaan dari rencana yang sudah dikerjakan, sehingga modalitas dan penanda waktu yang digunakan menggambarkan waktu lampau. Landasan teori tinjauan pustaka. Landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Genre mikro yang digunakan adalah ulasan atau review. Pada poin ini dinyatakan bahwa kekurangan-kekurangan pada penelitian yang terdahulu atau gap dapat ditutup dengan temuan-temuan penelitian yang dilaporkan itu. Metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian berisi sajian tentang pendekatan, metode, teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Deskripsi digunakan untuk memaparkan lokasi penelitian dan sifat-sifat kekhususan data. Laporan digunakan untuk mengklarifikasikan data. Rekon digunakan untuk menyatakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat penelitian berlangsung, dan prosedur digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan. Fungsi tahapan hasil penelitian dan pembahasan yang pertama direalisasikan dengan genre deskripsi dan laporan untuk menggambarkan hasil atau temuan penelitian yang dipaparkan berdasarkan tema, pernyataan, penelitian, atau klarifikasi data atau metode pengambilan data. Hasil penelitian menunjukkan ciri-ciri genre deskripsi dan laporan, sedangkan pilihan kata pada subtahapan pembahasan menunjukkan ciri-ciri genre, diskusi, dan eksplanasi. Penutup merupakan
Tahapan terakhir pada struktur teks laporan hasil penelitian. Tahapan ini biasanya mengandung dua unsur yaitu simpulan dan saran. Untuk menyampaikan simpulan dan saran, termasuk hasil penelitian atau genre, mikro yang digunakan adalah deskripsi atau meliputi eksposisi. Deskripsi digunakan untuk memaparkan simpulan yang tidak lain adalah jawaban langsung terhadap pernyataan penelitian yang telah disampaikan pada tahapan pendahuluan. Yang terakhir, daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka dan lampiran tidak dimasukkan ke dalam struktur teks laporan penelitian. Meskipun dua hal itu penting, aspek yang juga perlu dicermati adalah bahwa peneliti hendaknya memilih secara konsisten salah satu model penulisan sesuai dengan konversi yang berlaku. Misalnya metode yang dikeluarkan oleh APA atau American Psychological Association. Lampiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari isi teks laporan secara keseluruhan. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata yang saya sebutkan tadi. Terima kasih.